Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ure Rafli Andika dengan NIM H1051181081085. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan pemrograman MATLAB. Nah, sebelum masuk ke contohnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pemrograman MATLAB. MATLAB merupakan bahasa pemrograman dengan kemampuan tinggi dalam bidang komputasi. MATLAB memiliki kemampuan mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman. Oleh karenanya, MATLAB banyak digunakan dalam bidang riset-riset yang memerlukan komputasi numerik yang kompleks. MATLAB sendiri merupakan kepanjangan dari matriks laboratori. Sesuai dengan namanya, struktur data yang terdapat dalam MATLAB menggunakan matriks atau array berdimensi 2. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini saya menggunakan MATLAB online yang berada di web browser. Nah, di sini kita sudah berada di command window-nya. Yang pertama itu kita memberikan judul terlebih dahulu. Nah, untuk memberikan judul kita menggunakan simbol persen. Misalkan kita bikin namanya contoh program. Nah, di sini saya akan membuat sebuah matriks. Oke, yang pertama itu kita masukkan dulu variabelnya. Ini variabelnya bebas. Saya misalkan variabel A. Kemudian kita masukkan angkanya. Misalkan 2, 4, kemudian 6, 8, dan 10, 12. Nah, di sini kita sudah mendapatkan matriks yang pertama, yaitu matriks 2 dikali 3. Selanjutnya kita akan masukkan matriks yang kedua. Kita misalkan variabelnya B. Kita masukkan angkanya. Misalnya 1, 3, 5, kemudian 7, 9, dan 11. Nah, di sini kita sudah mendapatkan matriks yang kedua, yaitu matriks 3 dikali 2. Oke, sekarang kita akan melakukan pengoperasian. Di sini saya misalkan menggunakan perkalian. Maka kita menggunakan simbol bintang. Oke, kita enter. Nah, maka didapatkan hasil matriks 3 dikali 3. Untuk simbol bintang ini merupakan simbol perkalian yang ada di dalam matriks. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik berdasarkan matriks. Sebelumnya kita hapus dulu command window-nya. Kita masukkan judul lagi, contoh program, seperti ini. Sama seperti langkah yang pertama tadi, kita misalkan variabelnya terlebih dahulu. Misalkan variabelnya A. Kemudian kita masukkan angkanya. Misalkan 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini saya akan mengambil contoh grafik pie.
maka kita tulis pi seperti ini, kemudian buka tutup kurung. Nah, selanjutnya kita masukkan matriks yang di atas, yaitu matriks A, dan kita masukkan nama yang ada pada grafik pi tersebut. Kita misalkan nama hewan misalnya, kita tulis saja sapi, kemudian kambing, kemudian harimau, kemudian kuda, kemudian yang terakhir kucing misalnya. Nah, untuk nama-nama yang ada pada grafik ini itu harus sama jumlahnya dengan jumlah yang ada di matriks. Di sini kita mengambil contoh, dalam matriks itu ada 5. Nah, namanya juga harus ada 5. Seperti itu. Oke, langsung kita enter. Nah, di sini akan keluar grafik pi berdasarkan yang kita buat tadi. Di sini sapi ada 10, kemudian kambing ada 20, kemudian harimau ada 30, kemudian kuda ada 40, dan kucing ada 50. Kita langsung masuk ke pi3. Nah, dia akan keluar grafik pi secara 3 dimensi. Untuk jenis-jenis grafik sendiri itu banyak di dalam MATLAB. Ada grafik pi, ada grafik bar, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh grafik pi. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemrograman MATLAB dan contohnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.